Latar belakang sejarah pembentukan. Syarikat Islam dulunya adalah organisasi dagang bernama Syarikat Dagang Islam atau SDI. Merupakan organisasi pertama yang lahir di Indonesia. Didirikan oleh saudagar muslim kaya bernama K. Haji Samanhudi pada tanggal 16 Oktober 1905 di Surakarta. Didirikan dengan tujuan untuk menggalang kerjasama antar pedagang Islam, khususnya pedagang batik, demi memajukan kesejahteraan pedagang Islam pribumi dan untuk meruntuhkan dominasi pedagang-pedagang etnis Cina di sektor perekonomian Indonesia. SDI memegang 3 prinsip utama, yakni asas agama Islam, asas kerakyatan, dan asas ekonomi. Asas ekonomi menjadi salah satu prioritas karena pada masa itu Belanda memberikan fasilitas dan monopoli perdagangan kepada orang Cina. Mereka mempunyai kedudukan sebagai warga negara kelas 2 atau yang dikenal dengan istilah Vreemde Ortelingen atau golongan timur asing. Saat itu, pedagang-pedagang keturunan Cina telah lebih maju usahanya dan memiliki hak serta status yang lebih tinggi daripada penduduk Hindia Belanda lainnya. Kebijakan itu sengaja diciptakan oleh pemerintah Hindia Belanda yang menimbulkan perubahan sosial karena timbulnya kesadaran kaum inlanders. SDI mengalami perkembangan pesat di bawah naungan H. Samanhudi sampai memberikan pengaruh pada R.M. Tirto Adisudjo yang membangun Syarikat Dagang Islamiyah di Batavia pada tahun 1909 dan membangun organisasi serupa di Buitenzorg pada tahun 1910. Sementara pada tahun 1912 H.S. Cokro Aminoto melakukan hal persis dan membangunnya di Surabaya. B. Sejarah perubahan nama. H.S. Cokro Aminoto bersama Hasan Ali Surati, seorang keturunan India, bergabung ke dalam SDI. Pada tahun 1912, H.S. Cokro Aminoto dipilih menjadi pemimpin dan mengubah nama organisasi Syarikat Dagang Islam menjadi Syarikat Islam atau SI. Nama tersebut diubah agar keanggotaan organisasi tidak hanya terbatas pada golongan pedagang, namun juga terbuka bagi seluruh umat Islam di Indonesia. Syarikat Islam juga memiliki beberapa tujuan, yaitu 1. Mengembangkan jiwa dagang dan kesejahteraan masyarakat pribumi. 2. Mengembangkan pendidikan dan pengajaran bagi masyarakat pribumi. 3. Memperbaiki citra Islam di kalangan masyarakat luas. 4. Membantu kesulitan yang dialami anggota dalam sektor ekonomi. 5. Mengembangkan eksistensi agama Islam di Indonesia. SI tidak membatasi keanggotaan hanya untuk masyarakat Jawa dan Madura saja. SI membuka pintu keanggotaan untuk semua lapisan masyarakat Muslim. Tujuan SI merupakan membangun persaudaraan, persahabatan, dan tolong-menolong di selang Muslim dan mengembangkan perekonomian rakyat. Cita-cita Syarikat Islam berhasil mendapat simpati masyarakat pribumi dan berkembang hingga ke desa-desa pendalaman. Rakyat pendesaan menganggap Syarikat Islam adalah wadah dalam perjuangan melawan struktur kekuasaan lokal. Dalam buku Sejarah Indonesia Modern 1200-2004 atau 2005, karya MC Rickles, Syarikat Islam semakin berkembang pesat pada tahun 1912. Keanggotaan Syarikat Islam tidak hanya berasal dari Jawa, namun meluas hingga Pulau Sumatera, Sulawesi, dan Maluku. SI mengajukan diri sebagai badan hukum, tetapi awalnya Gubernur Jenderal Idenburg menolak. Lalu seiring perubahan waktu, SI Pusat diberi pengakuan sebagai badan hukum pada bulan Maret tahun 1916. Setelah pemerintah memperbolehkan berdirinya partai politik, SI berubah menjadi partai politik dan atas pemerintahan kolonial Belanda. SI mengirimkan wakilnya ke Volksraad pada tahun 1917, yaitu Hos Cokro Aminoto dan Abdul Muiz. Namun Hos Cokro Aminoto tidak bertahan lama dan memutuskan keluar karena Volksraad dipandang sebagai boneka Belanda yang hanya mementingkan urusan penjajahan di Hindia dan tetap mengabaikan hak-hak kaum pribumi. Kongres pertama diadakan pada bulan Januari tahun 1913 di Surabaya. Dalam kongres ini, Cokro Aminoto menyatakan bahwa SI bukan merupakan organisasi politik dan bertujuan untuk meningkatkan perdagangan antar bangsa Indonesia.
membantu anggotanya yang mengalami kesulitan ekonomi serta mengembangkan kehidupan religius dalam masyarakat Indonesia. Kongres kedua diadakan di Surakarta yang menegaskan bahwa SI hanya terbuka bagi rakyat biasa, para pegawai pemerintah tidak boleh menjadi anggota. Pada tanggal 17 sampai 24 Juni 1916 diadakan Kongres SI yang ketiga di Bandung. Dalam kongres ini SI sudah mulai melontarkan pernyataan politiknya. SI bercita-cita menyatukan seluruh penduduk Indonesia sebagai suatu bangsa yang berdaulat dan merdeka. Tahun 1917, SI mengadakan kongres yang keempat di Jakarta. Dalam kongres ini, SI menegaskan ingin memperoleh pemerintahan sendiri atau kemerdekaan. Dalam kongres ini, SI mendesak pemerintah agar membentuk Dewan Perwakilan Rakyat atau Polskrad. SI mencalonkan HOS Cokro Aminoto dan Abdul Muiz sebagai wakilnya di Polskrad. Perpecahan SI. Organisasi SI berkembang begitu pesat, namun pada tahun 1914, beberapa anggota Sarekat Islam mendapatkan pengaruh ideologi komunis dari tokoh Industri Sosial Demokratis Vereniging (ISDV) bernama Hans Nevliet. Anggota-anggota Sarekat Islam seperti Semaun, Darsono, Alimin, dan Tan Malaka berusaha mengubah perjuangan Sarekat Islam ke arah yang lebih radikal, sesuai dengan semangat komunisme, tetapi upaya mereka mendapatkan perlawanan dari golongan Islam konservatif seperti Kanto Suwiryo, Agus Salim, dan Abdul Muiz. Pada akhirnya, SI mengalami kemunduran di tahun 1921 yang terjadi di dalam Sarekat Islam sendiri. SI pecah menjadi dua, yaitu SI Putih yang berkembang dan dipimpin oleh HOS Cokro Aminoto, sedangkan SI Merah dipimpin oleh Semaun.